Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, bersilaturahmi kepada kedua orang tua, bersilaturahmi kepada saudara, bersilaturahmi dengan tetangga, bersilaturahmi dengan sahabat. Silaturahmi bukan hanya berjabat tangan, tetapi dibarengi dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, saling menyayangi. Maka dengan silaturahmi itu bisa saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu banyak sekali manfaat daripada silaturahmi. Kemudian silaturahmi juga bisa dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Yaitu berdoa. Apakah kita langsung datang di atas kuburan mereka yang telah meninggal, atau kita berdoa dari kejauhan? Apalagi ada tradisi kita sebelum atau saat Lebaran sering mengunjungi kuburan orang tua, kuburan saudara, dan rangka apa? Mendoakan kepada mereka yang sudah tiada. Itu sama juga silaturahmi. Mereka berjasa dalam kehidupan kita, kita pun balas jasa-jasa mereka dengan mendoakan mereka. Mereka sangat menunggu-nunggu doa dari orang-orang yang dia cintai, yang keluarga kita atau sahabat-sahabat kita. Maka doalah yang akan bermanfaat kepada mereka, atau pahala yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pahalanya disampaikan atas mereka. Itu pun termasuk silaturahmi. Bahkan silaturahmi ini sangat dianjurkan. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saling sayang menyayangilah kamu, saling mengasihilah kamu di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka akan mengasihi, akan menyayangi makhluk-makhluk yang membutuhkan. Karena kalau kita kerjain semua, capek. Oh, ini ada pekerjaan, ini kerjain, capek sendiri. Makanya disitulah sirkulasi kehidupan manusia. Maka satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Nah, ibaratnya tadi ada orang yang miskin, orang kaya membutuhkan orang yang miskin, orang yang miskin membutuhkan orang yang kaya. Maka pada Ramadan kemarin, selain diwajibkan untuk berpuasa, ada juga kewajiban yang diikuti untuk membantu mereka yang kekurangan, sehingga dapat membantu mereka untuk meringankan bebannya dalam Nah, hadirin yang saya muliakan, kemudian dalam ayat yang tadi kita lanjutkan, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi perkara dari silaturahmi suami dan istri, jalin silaturahmi yang baik, jalin komunikasi yang baik. Apalagi suami istri setiap hari, setiap malam kita berinteraksi dengan pasangan kita, maka tentu banyak kesalahan, banyak khilafan yang dilakukan baik dari istri ataupun suami. Oleh karena itu, maka sepantasnya kita saling memaafkan, kita saling menghalalkan. Ketika ada pernah berantem, bertengkar dan sebagainya, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Maka seorang suami jangan merasa paling berjasa. Tidak. Tetap walaupun
suami, kepala dalam rumah tangga tetap harus senantiasa bisa mengayomi, bisa membimbing keluarganya, bisa membimbing istrinya. Karena suami punya kelebihan, juga punya kekurangan, istri juga punya kelebihan. Maka qasiyam lidahri, keutamaannya atau fadilahnya adalah seperti puasa 1 tahun. Jadi saya ulangi, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan 1 bulan, kemudian di bulan Syawal dia melakukan puasa juga 6 hari lamanya, maka keutamaannya seperti puasa 1 tahun. Kapan pelaksanaannya? Boleh mulai dari tanggal 2 terus sampai 6 hari ke depan. Waduh, kadang kalau kita masih banyak tamu, masih banyak saudara yang berkunjung bersilaturahmi, apakah masih bisa dilakukan? Yang penting masih di bulan Syawal. Waduh, tanggal 3 kita melakukan puasa, tanggal 4 ada tamu, akhirnya kita nggak puasa. Boleh dilanjutkan dengan hari-hari yang lain. Yang penting masih dalam bulan Syawal yang jumlahnya 6 hari. Maka faedahnya adalah seperti puasa 1 tahun. Jadi kan puasa Ramadan nih, umpamanya 30 hari, dikalikan kalau 30 hari 10 hari, 10 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, 300. Kemudian yang 6 harinya dilipatkan 10 kali lipat kebaikan, sama dengan 60 hari. Maka 360 hari semuanya itu 360 hari itu adalah 1 tahun. Jadi berbeda dengan Miladiyah atau Masehi. Biasanya di Miladiyah itu kan 365 hari, karena tanggalnya ada tanggal sampai tanggal 31. Tapi kalau di Hijriyah hanya 29 atau 30. Jadi nggak ada tanggal 31 di Hijriyah kan. Maka itulah keutamaan daripada silaturahmi atau silaturahim, dan keutamaan berbuat baik di bulan Syawal. Di antaranya dengan berpuasa di bulan Syawal atau Syawalan. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna, berkah dan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dalam menjalankan tugas sepanjang hari ini kita senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan petunjuk, hidayah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengaku tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan senantiasa dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat kita, cita-cita dan harapan baik kita semoga terkabul, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ma'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah lahir batin kami, selamatkanlah pula apa dan siapa saja yang terkait dengan lahir batin kami. Allahumma ahfadna wa ahfadna ma'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah lahir batin kami, dan jagalah pula apa dan siapa saja yang terkait dengan lahir batin kami. Allahumma asimna wa asimna ma'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah lahir batin kami, dan peliharalah pula siapa dan apa saja yang terkait dengan lahir batin kami. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat lahir batin kami, dan angkatlah pula derajat apa dan siapa saja yang terkait dengan lahir batin kami. Minna doa wa min kami ijabah. Fastajib doa'ana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah amal ibadah orang tua kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa-dosa dan kesalahan orang tua kami. Kabulkan hajat dan permohonan kami, sebagaimana Kau janjikan dalam firman-Mu, ud'uuni astajib lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimahumullah, selamat bertugas. Semoga kita selalu terpenuhi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pindah ini. Kita ke sampai lagi. Dua-duanya.